Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anak soleh-soleha di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini suasananya berbeda sekali. Bagus ya tempatnya ya. Di manakah kita? Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita berkesempatan bersilaturahim di salah satu rumah teman kita, yaitu Kaisan Bidak TV kelas 5 Zakaria. Mau apa kita di sini? Nah, yang pastinya seru banget, kita bakalan dapat ilmu. Kita bisa tanya-tanya langsung sama ayah bunda Kaisan. Jadi bahwa latar belakangnya adalah Kaisan ini kalau di kelas itu ustazah di guru kelasnya tuh sering beberapa kali mengevaluasi sholat kita ya, karena kita sekarang sedang penguatan untuk sholat 5 waktu. Jadi ketika dievaluasi selalu jawabannya sholatnya 5 waktu tidak tertinggal dan di masjid, bahkan sholat subuhnya. Begitu beberapa hari setelah MPLS sampai ustazahnya jadi penasaran, kira-kira gimana ya cara Kaisan jaga sholatnya walaupun sholat subuh, walaupun hujan. Seperti hari ini tadi hujan, tetap Kaisan menuju ke masjid. Nah, sekarang sudah ada ayah bundanya Kaisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ayah? Alhamdulillah. Pertama-tama kita mau ucapin terima kasih atas sambutannya, tempatnya yang estetik banget ya teman-teman ya. Biasanya nih kalau kayak gini rajin ini ngajinya gitu Nah, ayah bunda, jadi tadi udah disinggung di depan bahwa ustazah dan beberapa guru, mungkin teman-teman dan orang tua lain juga penasaran nih. Jadi gimana sih cara atau tips yang ayah bunda lakukan nih, step-stepnya sampai Kaisan tuh bisa sholatnya tuh terjaga gitu ayah bunda. Silakan ya, dari ayah atau bunda duluan nih? Ayah dulu, monggo silakan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tip-tipnya ya dikit. Pertama itu waktu untuk pertama menjelang sore kita kan murojaah. Habis murojaah itu kita mungkin jam 9 itu udah mulai untuk ke tempat istirahat. Terus nanti habis istirahat kita sejak subuh, menjelang subuh saya bangunkan. Saya bangunkan itu 3 kali biasanya. Oh, 3 kali. Pertama dengan suara luhur. Assalamualaikum. Bangun kakak, gitu ya. Yang kedua agak keras dikit. Intonasi naik berapa level gitu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini mungkin kadang-kadang diangkat apa dikasih air kasih air biar bangun. Mungkin itu ya step-stepnya yang pertama. Kalau melihat dari pengalaman kami di rumah, ya memang pembiasaan itu kan butuh waktu ya, bertahun-tahun. Dan kebetulan ayahnya rajin. Jadi sewaktu Kaisan dan adik-adik masih kecil, Kaisan masih kecil sekitar 2 tahun setengah ya, mulai dari 2 tahun setengah itu. Jadi ayahnya itu kalau ayahnya bangun memang udah dari tahajud, kemudian tidur sebentar. Saat tidur sebentar menjelang azan itu nggak pakai alarm aja udah bangun, udah kebangun ayahnya kebangun langsung. Kalau yang masih kecil, Kaisan dulu kecil tuh ya langsung diangkat aja, mau dia nangis, mau dia jerit-jerit, diangkat aja sama ayahnya ke masjid, diangkat ke masjid. Itu dari kecil di masjid gitu ya, di masjid ya kalau Kaisan ya lagi kecil. Tapi kalau dia belum sholat, yang penting dibawa aja dulu, lagi kecil itu dibawa aja dulu, mau tidur di masjid. Itu 2 tahun setengah gitu bro? Iya ya, dari dia 2 tahun atau 3 tahunan lah gitu. Nah itu terus begitu. Yang paling penting itu subuh itu, karena yang paling susah kan subuh. Nah kesininya ya alhamdulillah sih tinggal memetik. Mudah-mudahan Kaisan tetap bisa istiqomah gitu. Apalagi nih Kaisan kan anak pertama ya bun ya, jadi harus jadi role model banget ya terhadap adik-adiknya ya. Iya, ponakan-ponakannya, adiknya. Ya mau tidak mau Kaisan udah dikasih tahu, kamu anak pertama, harus jadi contoh yang baik untuk adik kamu dan sepupu-sepupu. Dan sampai saat ini sih dia memang udah role model buat ponakannya. Jadi gitu, kalau keseharian ada itu banguninnya, kalau nggak bisa bangun
Air. Pertama berapa ciprat gitu ya? Oh, sebenarnya biar enggak gitu. Oh enggak ya, enggak nyampe kalau. Tapi anak-anak udah, kalau ayahnya udah ngomong bangun gitu, udah langsung. Kalau udah panggilan yang ketiga itu langsung ya. Langsung. Kadang langsung ambil sarung, mana sarung. Pernah Walaupun belum penuh nyawanya. Kadang kalau udah kesiangan gitu, waduh rasanya mereka tuh punya perasaan, aduh gimana nih ya, bunda kok nggak bangun nih, ayah udah bangunin 3 kali. Semakin kesini kan, kalau dulu lagi kecil memang sedikit dipaksa gitu ya. Semakin kesini ya kadang ayahnya udah biarin gitu kan. Nanti mereka merasa bersalah, ya tetap harus ke masjid. Walaupun ayah udah pulang. Oh gitu. Itu tipsnya mungkin itu ya, yang membuat mereka, oh iya sholat harus di masjid kalau laki-laki. Gitu. Jadi udah terbangun frame gitu ya, walaupun telat ketiduran atau terlambat tetap ya, terkadang kan ayahnya udah mau keburu azan nih, berangkat masih belum bangun misalnya. Ya udah mereka telat misalnya, ayahnya udah pulang ke masjid mereka. Di masjid. Mungkin itu. Jadi yang dari yang pertama tetap ya ayah tuh ngingetin ya, nggak sekali itu nggak cukup, sekali dengan yang nadanya lembut sampai yang sedang sampai yang agak tinggi tetap ya gitu ya kan, karena memang kewajiban kita juga ya bunda ya, mengingatkan anak kebiasaan sholat nih perlu kekuatan dan niat yang benar. Terus yang kedua itu tadi dari kecil, dari sejak dini banget, dari sejak kecil banget. Walaupun nggak sholat nggak apa-apa, yang penting dia kenal sama masjid, cinta dulu sama masjidnya, gitu ya bunda. Sampai sekarang tuh tumbuh ada rasa bersalah. Iya, kalau terlewat ya, bukan meninggalkan loh bun, terlewat. Sampai ke tahap terlewat terjaga ya. Masya Allah. Istiqomah. Amin gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Ayah Iza. Jadi kita tahu paham bersama sholat 5 waktu ini bukan perkara yang mudah buat anak-anak ya. 5 kali dalam sehari nih. Ada nggak pembagian peran ayah bunda, atau ayah nih bagiannya apa, bunda bagian apa gitu? Apa ya? Ada nggak bun bagi-bagi peran itu bun di rumah? Pasti kan karena anak bersama. Jangan sampai bunda yang sendiri kan atau ayah yang sendiri gitu. Pasti ada kerjasamanya. Kira-kira apa tuh bun? Apa ya? Ayah bagiannya. Kalau saya sih bagiannya Anak-anak apa yang ke masjid? Ke masjid, karena kan anak-anak laki-laki harus ikut ayahnya ke masjid gitu. Oh gitu. Kalau yang Bunda di rumah. bunda itu di rumah tuh yang perempuan. Ya, paling itu. Kalau anak-anak udah minta sholat di rumah, saya kasih mukena aja. Pakai ini mau nggak? Gitu. Oh gitu. Iya. Ini katanya itu. Ya teladan dari orang tua. Pasti ada kalanya lagi capek atau nggak enak badan gitu kan. Kalau lagi nggak enak badan ya kami juga. Iya, memahami ya. Toleransi ya. Tapi kalau lagi datang malesnya nggak ada ya, tetap ke masjid ya. Yang mau males gimana juga mereka ya, karena kami udah konsisten bahwa ya sholatnya anak laki-laki di rumah, sholatnya di masjid, maaf, sholatnya anak perempuan dengan saya ya di rumah. Tapi nggak mau ke masjid? Pakai konsekuensinya pakai benar. Oh, jauh banget berarti. Tapi nih bun, kalau ini kan tadi pembagian, kalau lagi terpaksa lagi di perjalanan gitu, gimana itu bun? Kalau lagi di perjalanan ya mau nggak mau ya Cari masih terdekat. Kadang kami suka mikir, ini kan perjalanan sih nggak apa-apa ya. gitu di itu. Ya selagi masih sempat kenapa yuk gitu. Nanti malah nggak pembagian sholatnya gimana? Kalau kita perjalanannya juga nggak buru-buru kan, kecuali kalau lagi memang buru-buru mendesak gitu kan. Kebiasaan kayak kami pulang kampung tuh, kayak gitu. Pokoknya dimanapun kalau udah bertamu nih, kalau udah mau waktu azan, nggak bisa lama-lama, udah langsung cus berangkat. Jadi tadi pembagian perannya kalau ayah itu khusus untuk anak-anak yang laki-laki nih, ya wayarnya untuk ke masjid. Ayo kalau yang bunda nih anak perempuan gitu ya, nyiapin mukenanya dan lain sebagainya. Kalau di perjalanan juga tetap harus ya, kita harus cari masjid terdekat gitu. Ya. Lebih seringnya gitu. Itu kalau kondisinya gini bun, ayah bunda, ayah lagi ada pekerjaan, ada
di rumah, anak-anak nih gimana nih controllingnya nih Bun? Kayak ayah bunda lagi di sekolah misalnya, lagi nggak di rumah, memastikan anak itu sholat atau enggak gitu, atau terlambat atau enggak gitu gimana Bun? Kebetulan kan ya mungkin ada adek kan di sebelah juga, mungkin diajak sekalian biasanya. Kalau ini kalau kita kontrol dari ini pakai komunikasi pakai HP gitu, udah ke masjid belum? Oh gitu. Kebetulan alhamdulillah adik ipar juga konsisten dalam sholat. Oh alhamdulillah. Memang lingkungan juga mendukung gitu. Sampai rumah ini Bun ya, samping ini. Oh. Jadi ketika kita tidak ada pun ya paling kami telepon mbah, udah ada mbah kan. Dan insya Allah seringnya ya udah dibawa memang sama mbah, sama om udah dibawa. Memastikannya lewat HP aja, udah sholat apa belum gitu. Dan mereka juga kadang saya telepon gitu kalau lagi online gini kan. Oh gitu, Masya Allah ya. Jadi pulang sekolah, pulang bunda kerja, pulang ayah kerja itu sampai rumah udah aman kita ya, tugas kita sebagai tapi tetap sampai rumah dipastikan lagi sholatnya tadi gitu. Gitu ya. Pastikan lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi itulah ya, jadi tidak ada celah bagi anak untuk tidak meninggalkan sholat, karena walaupun ayah bundanya tidak berada di rumah atau sedang bekerja, tetap kontrolnya lewat handphone ya, nggak ada alasan lagi ya untuk orang tua atau anak lalai dalam sholat gitu ya. Tapi nih Bun, namanya anak-anak ya mood swing, kadang kalau lagi semangatnya naik, fluktuatif imannya ya, sama kita juga kadang-kadang ya. Kalau lagi semangatnya Masya Allah, tapi kalau lagi turun pasti. Nah, lagi turun ini nih, gimana nih kita jaganya jangan sampai terlewat gitu. Gimana ya? Reward lah paling ya, paling kasih janji. Kasih janji. Untuk membangkitkan semangatnya lagi, ada reward kali. Oh gitu. Ayo Kak, Kakak kalau sholatnya di masjid ya, tapi emang sholatnya di masjid ya? Mana ini Bun? Di masjid. Kalau lagi turun, tanda-tanda indikasi lagi turun gimana itu? Biasanya kan kalau lagi bagus itu sebelum azan itu, misalnya baru azan bunyi aja udah berangkat. Kalau lagi males kan nunggu khomat biasanya gitu. Itu indikasinya begitu lagi turun. Males aja, biasanya aja ya. Biasanya malah memang duluan azan ya. Kalau kadang azannya rebutan di masjid sama bapak-bapak. Ya Allah. Jadi gitu ya. Jadi kalau udah mulai turun, ayo kalau sebelum azan udah siap-siap ke masjid berapa hari ini atau berapa ini nanti ada hadiah dari bunda atau dari ayah. Satu lagi paling diingetin ayat sholat itu ya, masuk ke neraka apa Kak kalau meninggalkan sholat. Yang itu ya, orang yang meninggalkan sholat itu. Masya Allah ya. Jadi ada rewardnya tapi ada pengingatnya juga ya, tentang memang ada surga dan ada neraka gitu ya Bun ya. Jadi ada kebaikan tapi ada akibatnya juga. Terakhir pertanyaan adalah, nah ini kan Kaisannya ini udah jadi teladan nih buat keluarga besar, bahkan teman-teman di sekolah. Iya, Masya Allah. Nah, pesan-pesan atau tips nih buat ayah bunda di rumah nih, ayah bunda. Jadi gimana ya supaya pengennya kan seluruh keluarga Permata Bunda 2 ini sholatnya dijaga, yang laki-laki ke masjid, yang perempuan di rumah tepat waktu gitu, bahkan dengan rawatib gitu Bun ya, harapannya seperti itu. Ini kira-kira nih bunda sama ayah bagiin dong tipsnya, pengalamannya gimana gitu, step-stepnya apa gitu. Apa ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan lebih nanti bisa kontak ke nomor yang di bawah ya. Mungkin konsultasinya lebih panjang gitu bisa. Yang pasti itu dibangunnya ya sejak dini. Sejak dini dan jangan bosan dan konsisten. Nggak boleh bosan, terus konsisten ngingetinnya, sabar. Iya. Ya itu 3 kali diingetin itu tadi kan, banguninnya pelan-pelan dan gak sedikit naik nadanya, naik lagi langsung pasti
bergerak mereka. Iya, jadi kadang juga ini Bun, beberapa anak-anak sekarang itu suka dengan mudah meninggalkan sholat. Padahal sholat itu tuh dosa besar banget kalau Kalau saya Gimana, contoh teladan itu dari orang tua ya. kadang-kadang nggak perlu banyak bicara juga ya Bun ya. Contohin aja. Gitu. Ya lihat ibunya menjaga sholat, dia lihat ayahnya selalu ke masjid. Yang pasti ayahnya gitu. Bener-bener karena kepala keluarganya ya. Dimulai sejak dini, catat. Yang kedua, konsisten, bersabar dan teladan dari orang tua. Gitu ya Bun. Kamu nih nggak sholat, ayah bunda capek. Tapi ayah bunda sholatnya diakhirkan, misalnya sholat isyaknya jam 9 malam atau sholat zuhurnya jam 3 sore misalnya kayak gitu. Jadi nggak sesuai gitu ya. Emang harus dibawa. Ya. Dan kebetulan alhamdulillah kami sama Allah dikasih keluasan waktu untuk membersamai anak-anak seperti itu gitu. Alhamdulillah itu rezeki banget untuk selalu bawa anak ke masjid ya. Itu rezeki yang tidak ternilai. Nah mungkin kalau untuk orang tua yang sibuk, yang aktivitasnya banyak di luar gitu kan, ya bisa lewat telepon dan pastikan benar-benar memang. Dan titip juga Bun tadi ya. Jadi ada orang dewasa. Kalau nanya anaknya bisa aja kan, udah gitu kan. Udah ternyata udah Iya, kemarin bisa gitu kan. Bisa dititipin kakeknya atau tantenya. Masya Allah, ini perbincangan yang singkat namun padat, isinya daging semua gitu ya. Ayah bunda dan anak-anak saleh-salehah ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi teladan buat kita dan teman-teman, anak-anak dan ayah bunda semua bisa seperti keluarga Kaisar. Jadi teladan ya, atau mungkin bisa lebih soleh lagi, insya Allah. Mudah-mudahan jadi teladan yang baik buat Di luar sana mungkin ada yang jauh lebih saja. nanti besok kita berkunjung lagi nih. Ya kebetulan aja nanti kita berkunjung ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya ayah bunda. Kacang rebusnya terima kasih waktunya, nggak bosan-bosan ya ayah bunda. Kapan-kapan kita main lagi ke sini. Semoga terjaga dan semakin kuat silaturahminya Kaisar, adik-adiknya semua semakin soleh, jadi orang-anak yang bisa membawa kita ke surga ya. Jadi saksi kita bahwa ibu tuh tadi dulu di dunia ngajarin anaknya sholat nggak? Oh iya ya Allah, lihat tuh anak saya. Sudah seperti itu ya. Baik, ayah bunda dan anak-anak sekalian di rumah, semoga bermanfaat perbincangan kita sore ini. Terima kasih banyak ayah bunda ya. Tetap semangat sholatnya, tetap dijaga sholatnya, karena sholat adalah amal yang pertama yang akan ditanya ya di hari kiamat nanti. Ketika sholatnya baik, maka yang lain-lain dan ibadah lain akan baik juga. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih perhatiannya. Kami pamit ya bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.